Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di PS Elektronik. Mudah-mudahan teman-teman kabar pada kesehatan berbahagia selalu ya di kesempatan kali ini. Oke, teman-teman, nih di depan saya sudah ada power amplifier atau PA mixer amplifier. Jadi power ini digunakan untuk di masjid, musola atau di kantor-kantor yang tentunya bisa menggerakkan speaker-speaker corong ataupun speaker dengan impedansi tinggi. Ya, miripnya ini adalah seperti power amplifier toa, teman-teman. Ya, kalau kita perhatikan di sini sudah ada dua colokan mic ya. Kemudian ini ada mic 1, mic 2, ada aux. Kemudian ini ada kelengkapan untuk MP3 player dan mereknya itu adalah AK Audio Profesional. Dan ini tentunya power ini mengalami kerusakan, teman-teman. Yuk langsung saja kita tes kerusakannya seperti apa ya. Oke teman-teman, kerusakannya itu dengung seperti ini. Ya, kalau kerusakannya seperti itu biasanya terjadi pada power amplifiernya yang short. Yuk bagaimana cara memperbaikinya, ikuti terus videonya, disimak terus, jangan di skip, jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk PS Elektronik. Ya teman-teman, sebelum saya akan memperbaiki power ini, ada baiknya sebelum memperbaiki ya kita berdoa, kemudian jangan lupa ngopi, dan saya akan ngopi dulu teman-teman. Mantap. Ya, langsung saja saya akan bongkar. Wow, ternyata isinya ada dua buah trafo teman-teman, karena memang power amplifier ini dirancang untuk public address, maka dia sistem outputnya itu menggunakan transformator. Ini adalah transformator OT, kemudian ini adalah transformator untuk tegangannya, dan ini sudah ada dilengkapi dengan elko tambahan ya, barangkali untuk memfilter supaya tegangannya itu lebih bagus dan tidak berdengung, teman-teman. Oke, ini adalah bagiannya, bloknya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, itu adalah blok amplifiernya yang ini, teman-teman. Dan ketika kita menghadapi kerusakan power, ketika dinyalakan on, kemudian pada speaker keluar suara berdengung, itu diakibatkan karena adanya tegangan DC yang bocor ke terminal speaker, teman-teman. Biasanya disebabkan karena fire nolnya itu terjadi short ya. Dan ini saya akan ukur dulu apakah memang tegangan DC-nya itu benar-benar bocor ya. Sekarang saya akan hidupkan. Ya, ternyata ini aman, teman-teman. Di sini tidak keluar tegangan atau tidak bocor. Karena memang tidak dibebankan kepada speaker. Karena sistemnya ini adalah dia menggunakan output trafo ya. Coba kalau kita hubungkan dengan speaker. Nah, maka akan seperti ini, teman-teman. Dia berdengung ya. Nah, ini kalau kita pindahkan ke AC, dia berdengung seperti ini. Oke, berarti ini untuk finalnya mudah-mudahan aman. Tapi ini sangat panas, teman-teman. Panas ya. Sekarang saya akan bongkar dulu untuk bagian blok power amplifiernya, teman-teman. Dan saya akan lakukan pengukuran saja untuk mencari apakah memang transistornya ini short atau tidak ya, khususnya untuk transistor finalnya. Oke, jadi kalau nanti short berarti jarum di tester itu akan mentok, teman-teman. Kita akan ukur untuk kolektor dan emitornya saja ya. Ini dia menggunakan transistor A1941 dan C5198. Oke, ini tidak short ya. Oke, ini juga tidak short. Ini juga tidak short. Ini juga tidak short, teman-teman.
Oke, ini untuk transistor C1941 ya, atau transistor PNP-nya. Oke, ini transistor tidak short. Coba kita cek transistor driver. Oke, untuk transistor drivernya juga aman ya. Saya cek juga yang ini. Oke, ini juga aman. Berarti memang ini ada kerusakan di bagian driver. Ya, coba kita lihat. Ya, untuk IC drivernya ini dia teman-teman. Kemudian ini ada pengatur bias untuk stasionernya ya. Kemungkinan ini bisa jadi rusak. Dan untuk memastikan IC driver power amplifier ini serinya NE5532P teman-teman. Maka saya akan melakukan pemotongan jalur untuk output IC driver ini. Ini ada di pin nomor 1 teman-teman. Ada di sini, dia melalui 2 buah dioda. Kemudian ini adalah ke IC driver penguat ya, penguat final. Ini saya cut di sini. Kemudian yang satu lagi ini ada di sini teman-teman. Nah, ini saya cut juga ya. Jadi saya potong jalur ini untuk memastikan apakah IC driver ini mengalami kerusakan. Dan kemudian saya akan hidupkan. Tadi sebelum di cut transistor yang sebelah sini ini sangat panas sekali teman-teman, karena memang dia masih mendapatkan tegangan. Sekarang saya akan hidupkan saja apakah memang masih panas. Kalau memang masih panas berarti di daerah transistor antara driver dan final itu mengalami kerusakan. Tetapi kalau misalkan tidak panas, ya memang benar IC driver ini mengalami kerusakan. Oke, ini saya sudah hidupkan. Dan saya akan lakukan pengukuran saja teman-teman, apakah memang ada output ya atau tegangan bocor di penguat. Ini saya ukur di pin nomor 1 aja ya. Nah, ini ada tegangan bocor teman-teman. Harusnya ini dia posisinya 0, tidak ada tegangan ya. Jadi ini sudah jelas IC drivernya mengalami kerusakan. Dan transistornya juga setelah saya hidupkan beberapa lama ini tidak panas sama sekali ya teman-teman, tetap dingin. Ya, setelah dilakukan cut IC driver ini, jalur yang menuju ke penguat driver. Dan langsung saja saya akan mencopot IC drivernya teman-teman. Untungnya dia ini menggunakan soket, jadi tinggal dicopot aja. Oke, untuk IC-nya ini adalah tipe NE5532P atau IC op-amp teman-teman. Ini stereo ya, dan ini saya sudah menyiapkan untuk penggantian partnya. Dan untuk pemasangannya ini jangan sampai terbalik teman-teman. Oke, pemasangan sudah selesai ya. Dan jangan lupa kita tadi sambung jalur yang tadi dipotong untuk ke transistor driver. Ini kita sambung, ini kita sambung. Setelah itu baru kita lakukan testing teman-teman. Oke, sini sudah ada Bluetooth ya. Oke, kalau sebelumnya ini ketika dihidupkan ke speaker sudah dengung, tapi ini sudah enggak, sudah bersih ya teman-teman. Oke, sekarang langsung saja saya akan masukkan suara musik. Oke, suaranya juga lumayan keras teman-teman. Ya, jadi begitu saja cara memperbaiki power amplifier TOA atau power amplifier public address yang sudah dilengkapi mixer amplifier yang kerusakannya itu suaranya ngedengung. Dan mungkin ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang menghadapi kerusakan seperti saya.
Kemudian juga selain komponen yang sudah saya ganti, mungkin ada beberapa komponen-komponen lain yang mesti teman-teman perhatikan seperti kapasitor ya, kapasitor utamanya itu harus dicek dulu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.